warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ومن سار على نهجه إلى قيام الساعة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. حضرات المحترمين والمكرمين, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya, jajaran pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin yang saya muliakan, lebih khusus hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di tengah suasana yang kurang kondusif dalam hal cuaca, di mana beberapa daerah terutama di Bekasi, Jakarta dan Tangerang kota, sebagian mungkin kabupaten yang terendam banjir, kita di sini alhamdulillah aman ya. Merupakan sebuah kenikmatan tentu saja, walaupun kita turut bersedih dan berbelasungkawa atas apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita, terutama di Bekasi yang sangat parah ya. Mudah-mudahan musibah ini segera cepat berlalu dan bisa melakukan recovery kembali. Salawat beriring salam mari kita hadiahkan kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umat Rasulullah hingga akhir zaman nanti yang senantiasa berkomitmen untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melihat perspektif lain dari Imam Al-Ghazali ketika memandang dua sifat buruk yang terkadang tanpa sadar menghinggapi jiwa kita, yaitu ujub dan takabur. Ujub itu mengagumi diri sendiri, tapi masih menghargai orang lain. Jadi misalnya saya hebat, kamu juga hebat, tapi kamu di bawah saya. Itu namanya ujub. Membanggakan diri tapi masih memberikan penghargaan kepada orang lain, walaupun orang lain dianggap di bawah levelnya. Ini ujub. Nah, yang lebih mengerikan lagi, dan ini penyakit kronis yang mungkin tidak semua manusia bisa terbebas, karena biangnya itu punya pengalaman jutaan, bahkan mungkin bisa miliaran tahun kehidupannya, yaitu iblis. Apa penyakit yang kedua yang paling ditakuti? Adalah penyakit takabur atau penyakit sombong. Ujub dan sombong itu sering beririsan ya. Terkadang berbarengan, terkadang tidak berbarengan, tapi seringkali ya, saya pernah menyampaikan kalau tidak salah 3 penyakit hati ya, yang seringkali berkolaborasi ya, saling bekerja sama dalam tanda kutip ya, sehingga kemudian menghancurkan manusia, yaitu dimulai dari ria, pamer. Kemudian setelah itu muncul rasa kagum terhadap diri sendiri, dan kemudian yang terakhir sombong. Sombong itu membanggakan diri dan merendahkan pihak lain. Jadi levelnya memang lebih tinggi daripada ujub. Imam Ash-Shadzili pernah diuji dengan oleh Allah dengan penyakit ujub, tapi beliau mampu menepis itu. Dan itu mungkin salah satu trik ya, supaya kita tidak terkena sindrom atau penyakit hati yang sangat mengerikan ini.
ketika beliau dilapori ataupun dipuja dan puji oleh salah satu muridnya. Muridnya mengatakan, wahai imam, Anda itu, pengikut Anda itu jutaan di seluruh dunia. Orang yang mencintai Anda dan menjadi penggemar Anda itu juga jutaan. Mereka semua begitu mencintai, begitu membanggakan, begitu mengidolakan. Apa cara Imam Asy-Syadzili menepis ini? Beliau kemudian dengan enteng menyatakan, tidak seperti itu. Orang-orang tersebut yang jumlahnya jutaan itu bukan mencintai aku, tapi mereka mencintai Allah melalui aku. Ya. Jadi mereka itu demen sama Allah. Cuman cara mereka demen itu dengan mencintai aku. Sehingga aku sebenarnya hanya sebagai perantara. Bahkan kalau boleh dikatakan bahasanya yang lebih kejam, saya ini korban, objek. Ya. Jadi muaranya adalah objek. Sehingga apa? Beliau terhindar dari yang ujub dan kagum terhadap diri sendiri. Karena semuanya diorientasikan kepada Allah. Ini salah satu trik yang paling efektif yang bisa kita lakukan ya, untuk terhindar dari penyakit-penyakit ini. Karena ini seringkali muncul, Pak. Manusia dengan karakternya, siapapun dia, dalam level yang paling rendah sekalipun, dia pasti punya keunggulan, betul? Pasti punya kelebihan, pasti punya satu hal yang bisa dia banggakan kepada orang lain. Sehingga kemudian jangan sampai ini kemudian muncul dan justru menggerogoti nilai amal yang sudah kita lakukan. Begitu lelah, begitu capek, begitu istiqomah sepanjang hayat, tiba-tiba karena ujub dan takabur ini, pahalanya kemudian meluap sedemikian rupa, tidak ada artinya. Ini Imam Al-Ghazali memberikan nasihat. Innal kibra wal i'jaba yusallibani atau yaslubani al-fadail. Bahwa mengagumi diri sendiri dan sombong itu akan mencabut keutamaan, akan mencabut keunggulan, akan mencabut hal-hal yang utama. Harusnya orang ini bisa jadi levelnya itu 99, tapi karena dia ujub dan sombong malah jatuh jadi 40. Harusnya orang ini oleh Allah dibukakan satu anugerah atau dicurahkan kepada anugerah yang demikian hebat ya. Misalnya difutuh ya, hatinya, sehingga dia bisa menerima kebaikan, menerima hikmah, menerima hal-hal positif yang bisa dia dapatkan dalam kehidupannya. Tiba-tiba dia halangi dengan ujub dan sombong ini, sehingga kemudian keutamaan itu tidak dia raih. Ini bahaya di situ, Pak. Dan biasanya memang cara Allah menutup keutamaan terhadap orang itu adalah dengan memberikan keunggulan-keunggulan, nikmat-nikmat yang bertubi-tubi, yang itu kemudian memunculkan rasa bangga di dalam diri orang itu. Jabatannya naik terus. Pada akhirnya justru direndahkan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia, tetapi direndahkan oleh hartanya melimpah dan terus bertambah, walaupun bisa jadi dia bertambah durhaka terhadap Allah. Kelihatannya dia dimuliakan dalam hal apa? Perolehan harta, tapi sejatinya dia direndahkan oleh Allah. Dengan cara apa? Semakin jauh dari Allah. Nabi pernah menyampaikan, manisdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini hati-hati untuk siapapun yang punya ilmu atau harta atau jabatan atau apapun. Barang siapa yang ilmunya bertambah tetapi hidayahnya tidak bertambah, maka apa yang akan ditambahkan oleh Allah kepada orang ini
maka Allah tidak akan menambahkan kepadanya kecuali semakin jauh dari Allah. Jadi ngeri juga Pak ya, orang dikasih kelebihan itu bukannya semakin dekat tapi semakin jauh. Dikasih ilmu malah semakin jauh, dikasih harta demikian pula, dikasih jabatan demikian pula, apalagi dikasih wanita. Bukan hanya jauh, lupa daratan, lupa lautan, lupa siapa dirinya. Ini Imam Al-Ghazali memberikan nasihat. Kemudian wayat sibanur radzail, dia akan mengambil kehinaan-kehinaan dan kemudian ditampung di dalam dirinya. Jadi kehinaan itu bukan didapatkan karena orang ini nggak punya uang. Kehinaan itu diperoleh bukan karena orang ini mukanya jelek atau kulitnya hitam seperti saya. Hitam langsat ya Pak. Saya betul masuk hitam langsat. Nah, itu kata istrinya. Saya nggak tahu dari mana dia menilainya. Allah alam bisawab. Yang jelas dia mau. Bukan itu. Atau direndahkan karena motornya butut misalnya, karena sakit-sakitan misalnya. Bukan. Justru seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menaikkan level orang-orang tersebut yang dipilih itu dengan cara-cara yang menurut akal manusia itu bukan seperti itu. Seringkali kita ini paradigmanya itu karena cara pandang kita sudah salah, sehingga menganggap kalau orang duitnya banyak berarti dimuliakan Allah. Kalau sehat terus berarti dimuliakan Allah. Ya. Kalau jabatannya tinggi berarti dimuliakan Allah. Hati-hati. Ini penyakitnya ini. Penyakitnya orang-orang tersebut adalah riya, ujub dan sombong. Ini justru cara Allah untuk merendahkan orang tersebut, menjatuhkannya sedemikian rupa. Jadi seringkali saya sampaikan bahwa dalam hidup ini nggak penting sebenarnya apa yang kita dapat, tapi bagaimana kita mensikapi apa yang kita dapatkan itu. Nggak penting, ya. Mau dapat berapa nggak penting. Karena apa? Ya, itu tadi esensi daripada kehidupan ini adalah bagaimana kita mensikapi perolehan itu. Maka saya pernah menyampaikan hadis dulu pernah kita kaji. Rasulullah itu begitu memuja dan memuji orang-orang mukmin. Orang mukmin dalam arti yang sebenarnya. Apa? Inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu urusannya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia dapatkan, aktivitas apapun yang dia lakukan itu semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Menurut Rasulullah, dan itu tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali orang ini beriman dengan sebenar-benarnya. Orang yang mukmin sebenar-benarnya itu artinya apa? Segala sesuatunya disandarkan kepada Allah. Tadi Imam Asy-Syadzili mencontohkan, orang ini tidak akan pernah mendapatkan keburukan dalam dirinya, sekalipun menurut orang itu buruk. Menurut orang itu buruk, tapi orang ini mensikapinya dengan benar. Musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi kepadanya disikapi dengan benar. Orang lain menganggap kita pecundang, kita malah menjadi pemenang. Banyak contohnya Pak. Orang punya uang 5.000, di kantongnya sudah tidak ada uang lagi. Di rumah istrinya juga gak punya uang. Beli kopi, minum kopi suput, ya Allah bahagia sekali, tertawanya lebar, seolah-olah dunia miliknya. Gak ada yang lebih bahagia daripada orang ini. Padahal uangnya cuma 5.000. Setelah itu dia gak punya uang. Bahagia dia, karena benar mensikapi rezeki Allah. Sementara yang satunya pakai Alphard, duitnya miliaran, tapi mukanya tegang terus. Tampangnya itu nggak pernah menyenangkan, ya, stres terus, tegang, ya sakit gigi terus, ya, stres terus, ngeluh terus tiap hari, itu kan, ya.
Jadi sebenarnya itu. Maka saya pernah menyampaikan kalau tidak salah, terkadang Allah itu ingin mengangkat derajat kita dengan mengambil sesuatu yang kita punya, yang paling kita sukai. Tapi kemudian cara kita mensikapi itu benar, sehingga levelnya jadi meloncat, akselerasinya sedemikian luar biasa. Saya pernah contohkan dulu cicitnya Umar Ibnul Khattab. Saya ulang lagi untuk latihan. Memang ini kitabnya Imam Al-Ghazali, latihan batin. Diajari kita itu untuk benar dalam mensikapi hati kita, karena hati itu yang paling sulit untuk dikendalikan. Jadi Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar Ibnul Khattab, itu suatu waktu diuji oleh Allah. Mungkin pernah saya sampaikan sudah lama ya. Saya ulang lagi. Diuji dengan kematian putra kesayangan. Bukan putranya. Kebetulan putra ini tidak seperti putra atau putri yang lain. Begitu lahir, Umar Ibnul Aziz itu punya kecenderungan yang sangat serius ya. Kecenderungan yang lebih dibandingkan kepada anak-anak yang lain. Ini terkadang begitu Pak. Orang tua ya pengennya sih tidak pilih kasih, tapi namanya hati sulit ya. Maka kemudian Nabi Yusuf dijeburin ke sumur karena lebih disayang oleh Nabi Yakub dibandingkan saudara-saudara yang lain. Itu manusiawi. Seorang nabi pun nggak bisa mengendalikan itu. Nabi pun ketika menggilir istri-istri beliau dan beliau cenderung kepada Aisyah, beliau minta maaf kepada Allah. Ya Allah, saya nggak bisa mengendalikan hati saya. Rasa cinta saya kepada Aisyah bisa lebih ya, dibandingkan kepada yang lain. Itu nggak bisa saya tahan, nggak bisa saya kendalikan. Nah, maka Umar bin Abdul Aziz ini sayang banget sama anak ini. Dan itu juga pernah terjadi kepada bapak saya. Bapak saya ketika saya punya adik itu masih ingat itu. Bapak ini dengan adik saya itu kok beda. Ternyata umurnya pendek, cuma 5 tahun. Jadi seumur-umur saya baru pernah melihat bapak itu menangis ya ketika adik saya meninggal di pangkuan beliau. Kena difteri Pak, di rumah sakit darahnya keluar, saat itu meninggal di pangkuan beliau. Beliau itu orangnya keras banget tadinya. Apapun saya sakit kalau nggak mau ngaji, nggak mau sholat, memang kerasnya untuk kebaikan. Tapi setelah adik saya meninggal itu langsung berubah. Rupanya Allah memberikan hikmah, jangan galak-galak sama anak. Ya, bagaimanapun itu adalah amanah. Silakan keras tapi jangan main fisik. Bapak saya main fisik, habis itu nggak benar. Nah ini Umar bin Abdul Aziz kecantol banget hatinya itu, terikat banget dengan anaknya ini. Nah rupa-rupanya ini adalah ujian. Ya, biasanya orang-orang hebat, orang-orang yang dipilih itu ujiannya ya hebat juga. Anak yang paling disayangnya itu meninggal, sakit kemudian meninggal. Coba ya orang Jawa bilang tengah-tengah biasa itu ya. Awalnya kan Umar bin Abdul Aziz tercenung gitu, meneteskan air mata dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup lama beliau termenung gitu di depan jenazah anaknya. Semakin lama wajah beliau yang tadinya kusut ya, sedih ya, berubah ya, parasnya perlahan-lahan menjadi biasa dan pada akhirnya ceria. Tadinya penuh dengan air mata ya. Setelah semuanya selesai, paras muka beliau berangsur-angsur pulih, bahkan terlihat cerah dan ceria. Disitulah kemudian orang memperhatikan Umar bin Abdul Aziz tersenyum setelah menangis. Setelah menangis kemudian tersenyum. Tapi jangan langsung Pak, kalau langsung habis nangis senyum ya itu bahaya itu. Habis itu nangis lagi. Ini orang stres. Ketika mati anaknya malah stres ya. Begitu tersenyum, yang mengagetkan banyak orang itu kebetulan ada yang dengar di dekatnya.
Umar bin Abdul Aziz mengucapkan kalimat yang tidak lazim diucapkan oleh orang yang sedang kena musibah, sedang berbelasungkawa. Apa? Alhamdulillahirabbil. Ucapan syukur, Pak. Itu kan aneh. Dimanapun orang kalau kena musibah ya innalillah. Ya kalimat astagfirullah. Ini mengucapkan syukur alhamdulillah. Nah, disinilah kemudian bawaannya, karena kebetulan beliau kan seorang khalifah, Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang mukmin. Kenapa Anda melakukan itu? Ketika Anda menangis dan mengucapkan innalillah dan terlihat sedih, itu wajar, karena semua orang tua pasti melakukan itu ketika anaknya meninggal. Tapi yang kami heran, Anda tersenyum pada akhirnya dan bahkan mengucapkan kalimat syukur. Ini tidak lazim, tidak biasa. Kira-kira apa sih yang menyebabkan engkau bisa seperti ini? Kami ingin belajar. Ini yang namanya pelajaran hidup, itu yang begini. Dan itu yang paling sulit. Saya bisa ngomong begini, Pak, tapi praktek sendiri juga belum tentu bisa. Makanya saya menyampaikan kisah dari orang yang bisa melakukan ini supaya saya juga belajar. Jadi beliau akhirnya menjawab, ketika saya menangis itu kan ekspresi seorang ayah. Bagaimanapun itu putra kesayangan saya. Bukan hanya putra, tapi putra kesayangan. Saya sayang banget sama dia. Dan entah kenapa sayang saya itu kepada dia melebihi yang ada. Rupa-rupanya ini muaranya adalah saya diuji. Saya menangis ya karena bagaimanapun saya kehilangan putra kesayangan. Tapi setelah itu kalian melihat saya kan menung agak lama. Setelah itu kemudian saya tersenyum. Mengapa saya tersenyum? Karena lucu menurut saya. Manusia termasuk saya ini lucu. Lucunya apa? Lah iya, anak saya itu punya siapa? Punya Allah. Terus ketika yang punya mengambil, kenapa yang nangis saya? Kan lucu itu. Ya nggak, Pak? Ya, anak kita yang punya siapa? Istri kita yang punya siapa? Bahkan denyut nadi, detak jantung, aliran darah, desak nafas kita. Siapa yang punya? Allah semua kan? Loh, ketika anak saya yang notabene adalah milik Allah diambil sama pemiliknya, kenapa saya yang nangis? Makanya saya kemudian tersenyum. Ini pelajaran. Nah, apalagi setelah saya renungkan kembali, saya flashback. Bagaimana rasa sayang saya kepada anak saya yang satu ini seringkali mengalahkan rasa sayang saya kepada Allah. Ketika harusnya saya ke masjid, saya masih nimang-nimang dia. Ketika saya harusnya mempedulikan anak orang lain, saya masih ngekepin dia, cium sana, cium sini. Seharusnya saya menemui rakyat saya malah sedang asik ngeloni dia. Hati saya terlalu terikat kepadanya sehingga mahabbahku kepada Allah justru berkurang. Ketika saya menyadari bahwa musibah ini adalah cara Allah untuk mengembalikan aku agar cepat sadar dan mendekat lagi kepadanya, maka kemudian terucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ini luar biasa, memang berat sekali jadi seperti beliau. Tapi ini yang saya maksud, bahwa seringkali kita ini merasa bahwa ini milik saya, maka kemudian ujub, kemudian riya, kemudian takabur. Karena apa? Kita merasa bahwa ini punya saya yang melakukan itu. Kalau tidak ada saya, semuanya saya, aku. Ini kan
pangkal yang atau akar yang menjadi problem kehidupan ini warisan daripada iblis sanadnya itu. Ana khairun minhu, anak itu. Iblis mengatakan anak saya lebih baik daripada dia. Ananiyah itu namanya dalam bahasa Arab, egoisme. Ya, muncul. Ya. Ini karena merasa bahwa semuanya karena saya. Maka yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh hampir semuanya, ketika diuji dengan berbagai problematika hidup, termasuk diuji dengan kesenangan, kemuliaan yang berupa dunia, itu mereka semuanya kemudian mengembalikan kepada Allah. Sehingga apa? Semuanya selesai. Tidak ada yang membekas sama sekali. Nah, harta berapapun triliunan bukan punya saya, titipan Allah. Ya kan? Ilmu setinggi apapun, toh itu juga amanah dari Allah. Ketika kemudian kita punya pengaruh, punya wibawa, yang memberikan wibawa dan pengaruh itu siapa kalau bukan Allah? Maka kemudian hilang itu, ujubnya, sombongnya, dan kemudian keinginan untuk pamer kepada orang lain, itu semuanya hilang. Karena percuma, toh bukan punya saya. Jadi sama Pak, pensikapan kita terhadap musibah, pensikapan kita terhadap nikmat, ketika semuanya dikembalikan kepada Allah, itu akan selesai. Sehingga tidak ada sisa sedikit pun di dalam hati kita, bersih gitu. Termasuk juga iri hati. Jadi ngapain diiri, toh dia juga dapat itu bukan punya dia, punya Allah juga. Selesai kan Pak ya? Ada orang dapat nikmat, istrinya cantik, sementara istri kita jelek. Alhamdulillah yang mudah-mudahan cantik menurut kita sendiri kan. Kemudian kita iri hati sama dia. Loh ngapain? Toh istri dia juga belum tentu itu punya dia. Hakikatnya Allah yang nitipkan kepada dia. Dan mungkin saja dia diberi kecantikan tapi tidak diberi kesalehan seperti istri kita. Suaminya biaya untuk kecantikan aja sehari 5 juta. Lah kita cukup minyak telon selesai. Jadi dikasih sana kelebihan tapi ribetnya itu banyaknya minta ampun. Nah kita dikasih yang kurang tapi apa simpel gitu. Kasih minyak telon, bawang merah, bawang putih selesai. Sekalian dikasih cabai jadi sambal. Nah itu ya. Maka Imam Al-Ghazali memberikan wasiat yang sangat dalam. Wa hasbuka min radilatin tamna'u sima'an muslim. Cukuplah bagimu kehinaan karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat karena sombong dan ujub. Orang yang sombong dan ujub itu enggak bakal bisa menerima masukan, nasihat, advice apapun itu dari orang lain. Tertutup. Bahaya sekali itu. Padahal apa? Ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Dan nasihat itulah yang seringkali kemudian membuat orang itu menjadi orang hebat, menjadi orang yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, menjadi pribadi yang lebih dibandingkan sebelumnya. Karena apa? Nasihat. Dan nasihat itu dari mana saja. Tidak harus dari ulama. Nasihat dari anak kecil juga bisa. Orang gila juga bisa. Benda mati juga bisa. Hewan, binatang juga bisa. Nah orang-orang ujub dan sombong ini tertutup Pak. Ya. Dia tidak akan menerima masukan, nasihat dari orang lain. Dan ini bahaya. Bahaya yang sangat luar biasa. Ketika orang tertutup hatinya, tertutup jiwanya untuk menerima kebaikan dan nasihat dari orang lain, terus mau jadi apa? Itu kan yang menjadikan Fir'aun seperti yang kita lihat dalam sejarah. Itu kan yang menjadikan Qarun itu kemudian tertimbun dengan hartanya. Sa'labah hidupnya sengsara sampai mati, umurnya panjang tapi diisolasi oleh seluruh sahabat. Bahkan setelah Nabi meninggal. Kenapa?
tertutup itu. Mulainya dari mana? Ya dari tadi itu. Kalau orang bangga dengan dirinya, apalagi merendahkan orang, masa yang direndahkan kemudian diterima nasihatnya? Kamu itu siapa sih? Anak kemarin sore. Kamu itu siapa? Ilmumu memang tinggi, tapi pengalamanmu, saya udah 75 tahun, kamu berapa? Baru 25 tahun udah berlalu. Itu yang menyebabkan kemudian iblis itu dilaknat ya. Karena dari sombong itulah kemudian semua kebaikan tertutup. Ini problemnya di situ. Jadi seringkali akar masalah dalam kehidupan apapun itu bentuk kehidupan yang kita jalani itu karena orang menutup diri, betul nggak? Menutup diri dari nasihat orang lain, menutup diri dari kebaikan yang seharusnya dia buka hatinya untuk lebih banyak menerima kebaikan dan nasihat orang. Makanya orang yang paling sukses juga sebaliknya. Kenapa orang rendah hati itu sukses? Karena apa? Ketika orang merasa rendah, saya belajar dari siapapun, betul? Ya. Siapapun, ya. Bahkan orang yang menurut orang itu tidak layak untuk kita jadikan guru, kita jadikan guru. Ya. Karena kita belajar dari siapapun, ya, untuk bisa memperbaiki diri. Orang rendah hati itu seperti itu. Ya. Maka kemudian nasihat ini sungguh luar biasa. Ya. Cukuplah. Ya. Kalau misalnya orang ini punya sifat buruk, misalnya malas, ya, misalnya itu kan sifat buruk, malas, ya, tapi dia masih membuka hatinya untuk menerima nasihat orang, itu bisa jadi suatu waktu malasnya hilang, betul. Tapi kalau sudah ujub sama sombong susah, karena apa? Itu ada batas ya, tembok bahkan bisa jadi apa namanya, cor-coran apa sih namanya itu, yang sangat tebal, ya. Yang kemudian menghalang-halang ya, antara orang ini dengan nasihat itu. Padahal Rasulullah menyatakan ad-dinu an-nasihat. Hidupnya agama ini karena saling menasehati satu dengan yang karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan, kelupaan dan sebagainya. Kemudian ada waqabul ta'dib, demikian pula menerima ya, pendidikan dari orang lain, pengajaran dari orang lain. Maka beliau mengatakan walidzalika qaulu ulama mengatakan yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, al-ilmu yadhi'u bainal haya'i wal kibri. Jadi apa? Ilmu apapun, saya enggak menyampaikan ilmu itu hanya ilmu yang tertulis, termasuk ilmu kehidupan. Ilmu itu akan hilang ya, antara malu dan sombong. Apa yang perlu kita jelaskan? Kenapa orang bodohnya awet? Karena dia malu bertanya, malu belajar. Wah, saya ini kan anaknya jenderal, masa belajar sama kopral? Malu. Dia paling gede, ya, yang lain kecil-kecil, malu, akhirnya nggak mau belajar, nggak mau ke majelis ilmu. Kenapa? Karena nggak pinter-pinter. Dari dulu ngaji perasaan nggak jadi ustadz ngaji terus ya, malu akhirnya. Kan ada Pak ya, kamu perasaan ngaji udah berapa puluh tahun kok jadi santri terus, kapan jadi ustadznya? Akhirnya nggak jadi ngaji, baru digituin, cemen banget gitu, udah mundur gitu, malu dia. Itu orang malu ya, dalam arti malu negatif ya. Karena ada namanya khojal. Al-khaya itu namanya khojal, ini yang dimaksud al-khojal itu malu negatif. Ya tadi itu. Kemudian apa? Sombong, jelas. Tadi sudah saya sampaikan. Orang sombong itu nggak bakal mau belajar dari orang lain. Lah bagaimana mau belajar? Dia merasa hebat sementara orang lain tidak ada satupun yang hebat, rendah semua. Kok belajar sama orang rendah? Berarti merendahkan diri. Sorry ya kata dia. Maaf saja ya. Maka dua hal ini ya, ilmu itu akan hilang dengan dua hal ini. Kemudian al-ilmu haraba al-muta'ali, ilmu juga akan memerangi orang-orang sombong, akan berperang. Jadi karena saya yakin ya, yang ada di sini juga memerangi itu, ya. Memerangi rasa ego dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang lebih sempurna daripada saya. Ya.
Tapi dengan adanya keinginan mendapatkan sesuatu, ya, maka apa? Al-muta'ali tadi, orang-orang yang merasa tinggi itu akan diperangi oleh ilmu. Kama annas sayra harabalil bina'il ali, sebagaimana aliran air akan menghantam bangunan-bangunan yang tinggi. Ya. Itu air itu kan kelihatannya sangat-sangat lemah dan lembut ya Pak ya. Kalau air nggak lemah lembut kita nggak bisa wudhu, nggak bisa minum. Begitu plok ya, langsung jadi batu semua ya. Lagi wudhu peletok ya, bukannya selesai wudhu itu bersih ya, malah pada luka semua. Lembut sedemikian lembut ya, tetapi dia bisa menghancurkan bangunan yang paling kokoh sekali. Maka ilmu itu akan memerangi orang-orang yang seperti itu. Ya. Kesombongan ya, ketika kemudian ya ditabrak, dilabrak ya, pada akhirnya dia akan runtuh. Ya. Maka orang-orang yang sombong dan angkuh serta ujub ini memang harus diperangi. Diperanginya dengan cara apa? Ya tadi, menghilangkan ego, ya, kesombongan dan rasa malu serta membanggakan diri itu. Ini diantara nasihat dari Imam Al-Ghazali. Ya. Ada satu nasihat lagi yang menurut saya sangat-sangat luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi mengisahkan tentang Nabi Nuh. Ya. Wa an Abdullah bin Amr anna Rasulullah SAW qala, dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Nuhan alaihissalam, sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam, lamma hadaratul wafatu, ketika beliau akan meninggal, akan wafat, da'a ibnaihi, memanggil dua anaknya. Tidak disebutkan karena anak Nabi Nuh konon yang hidup itu ada 4, yang 3 ikut safinah, ikut di bahteranya, ikut di kapalnya, yang 1 tenggelam. Kan'an itu yang tenggelam, Sam yang Yafis ya. Ada juga mengatakan ada satu lagi Yahuda, ada 4, jadi 5. Allah alam bisawab. Ada yang mengatakan anaknya 5, yang 4 ikut safinah, ada yang mengatakan 4, yang 3 ikut safinah. Nah, ini yang dipanggil 2 anaknya ya. Tapi tidak disebutkan di sini siapa anak yang dipanggil itu. Waqala, dan kemudian Nabi Nuh berkata kepada 2 anak. Ini pesan yang layak juga disampaikan oleh setiap orang tua. Nanti kita ya, tidak harus ketika merasa ajal sudah tiba, kita kan nggak tahu Pak ya, ajalnya kapan. Ketika kita merasa ya bahwa momennya pas ya, ketika anaknya semuanya kumpul, kita panggil, ngobrol-ngobrol santai, bapaknya kemudian pesan, kasih pesan-pesan kebaikan. Gini nak, apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada 2 putra beliau? Inni amurukuma bisnataini, saya memerintahkan kalian untuk melakukan 2 hal. Wa anhakuma anisnataini, dan melarang kamu berdua untuk melakukan 2 hal. Jadi memerintahkan 2 hal dan melarang melakukan 2 hal. Yang pertama ini larangan dulu. Anhakuma anisyirki wal kibri. Yang pertama, jauhkan dirimu dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah dan sombong. Ya, ini wasiat Nabi Nuh kepada putranya. Dan ini hampir sama, semua nabi dan rasul, semua orang-orang soleh itu wasiatnya itu. Ya, jadi peganglah tauhid itu sampai kamu mati. Bawalah terus iman itu dimanapun kamu berada. Jangan pernah lepas apapun situasi dan kondisinya, apalagi di zaman akhir seperti ini ya. Itu harga daripada hidayah dan iman itu semakin lama semakin melonjak. Harga emas gak ada, apa-apanya lewat. Ini Nabi Nuh nanti menggambarkan betapa mahalnya iman itu, betapa mahalnya tauhid itu ya. Makanya pegang terus ya. Termasuk kita pegang terus. Yang kedua, tidak boleh berlaku sombong.
Karena orang tauhidnya kuat sekuat apapun, imannya kuat sekuat apapun, tapi kemudian tiba-tiba dia dihinggapi takabur, rasa sombong, maka iman yang begitu hebat itu sia-sia. Itulah yang terjadi kepada iblis. Betul. Kenapa? Dia yang tadinya adalah sosok paling dekat dengan Allah, tiba-tiba menjadi sosok yang paling jauh dengan Allah. Karena takabur. Takabur itu menghancurkan imannya iblis. Kan sebenarnya Allah perintah kamu tunduk kepada Adam. Kalau tunduk berarti iman dia kepada Allah. Tapi kemudian sombongnya itulah yang menghancurkan imannya. Enggak, ngapain? Adam itu anak baru kemarin sore, diciptakan dari tanah, saya dari api. Saya ini udah beribu-ribu tahun hidup, menjadi sosok yang paling hebat di sini, ngapain sama anak kemarin sore? Itu yang kemudian menghancurkan imannya iblis. Jadi makanya Allah melalui Nabi Muhammad itu kan mengancam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di hatinya ada mithqalu habbatin min khardalin minal kibri, ada walaupun cuma satu biji zarah dari rasa sombong. Karena sombong tadi itu akan menutup kebaikan, menghancurkan apa yang sudah dirintis, ya. Maka ini wasiat dari Nabi Nuh, dan ini berlaku karena Nabi yang menyampaikan, berlaku juga untuk umatnya. Wa amurukum, dan yang kedua memerintahkan kalian untuk yang pertama bila ilaha illallah, lawan daripada syirik tadi. La ilaha illallah dipegang kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun, ya. Termasuk dalam situasi-situasi yang penting, ya. Zaman akhir seperti sekarang ini, ya. La ilaha illallah, ya nggak usah penikmat. Mau nyari duit berapa triliun sih? Umur kita cuma 70 tahun, maksimal 80 tahun, ya. Nggak usah, ya. Pertahankan itu la ilaha illallah terus kapanpun dan dimanapun kita berada. Beliau kemudian menyampaikan argumentasi ini, fa inna samawati wal ardu wa ma fihinna, sesungguhnya langit, bumi dan seisinya, lau wudi'at fi kaffatis mizani, fi kaffatil mizani, kalau ditaruh di sebelah timbangan, ya. Jadi di sini ada timbangan la ilaha illallah, di sininya langit, bumi dan seisinya ditimbang, Pak. Ya. Ditimbang apa kata Nabi itu? Wa la ilaha illallah fil kaffatil ukhra, dan la ilaha illallah di timbangan yang lain. Di sini langit, bumi dan isinya. Di sini la ilaha illallah. Apa? Kanat la ilaha illallah arjaha minha, maka la ilaha illallah akan lebih berat timbangannya. Tuh. Jadi nanti kita mudah-mudahan semuanya menyaksikan betapa mahalnya ini kalimat. Karena apa? Langit, bumi seisinya, itu ketika ditimbang kalah. Ya bagaimana mau mengalahkan Allah, Pak? Wong Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di situ kalimat thayyibah, kalimat penegasan tentang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau ciptaannya mengalahkannya menciptakan, ya malah aneh. Ya. Maka saya juga pernah mengatakan, keburukan sebanyak apapun ketika ditimbang dengan kebaikan la ilaha illallah, semuanya kalah. Itu kan pernah, ya, ada riwayat, ya, bahwa ada seorang yang keburukannya itu kalau dihitung itu sejauh mata memandang, itu isinya catatan keburukan semua. Itu pakai peti semua, petinya itu gede-gede dan sejauh mata memandang itu catatan keburukan orang ini. Tapi apa? Orang ini meninggal membaca la ilaha illallah. Maka kemudian ditimbang. Tuh, keburukannya coba ditimbang dengan la ilaha illallah, ya. Ya. Yang itu ada di
peti, bukan peti Pak, kotak kecil. Jadi ini peti besar-besar, memanjang sampai sejauh mata memandang. Yang satunya kotak kecil, begitu dibuka isinya la ilaha illallah. Ditimbang, jomplang Pak, yang banyak itu kalah semua sama kebaikan la ilaha illallah. Maka pegang ini terus Pak. Makanya Nabi siapapun, Nabi Ibrahim juga, Aslim qala aslamtu rabbil wa sabiha Ibrahim wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub juga sama. Idz qala lil bani ma ta'buduna min ba'di. Setelah aku mati kamu menyembah siapa? Yaitu intinya tauhid semua wasiatnya itu. Kemudian apa? Walau anna samawati wal ardo kanata fi hilqatin. Nah, ini seandainya langit dan bumi itu ada di satu tempat yang tempat itu seperti bulatan Pak. Apa bola, seperti bola. Fawudi'at la ilaha illallah, dan kemudian diletakkan di atas bola bumi itu la ilaha illallah. Apa? La qasamatuhuma. Maka langit dan bumi itu akan pecah, berantakan, hancur lebur. Saking nggak kuat menahan kehebatan daripada kalimat la ilaha illallah. Maka majelis zikir itu Pak, itu salah satu majelis yang paling ditakuti selain majelis ilmu oleh setan. Kalau majelis ilmu kadang-kadang masih bisa masuk, karena apa? Kadang-kadang lagi ngajar ilmu ya, yang diajari ngantuk, kadang-kadang juga main HP, kadang juga ingat di tempat yang lain. Tapi kalau zikir semuanya zikir, ya. Ingat Allah semua, ya. Itu iblis paling takut, ya. Karena memang itu ya, yang bisa menjadi penghalang yang amat sangat sulit ditembus, ya. Zikir terutama kalimat la ilaha illallah. Kemudian wa amurukum, tadi yang pertama perintah untuk membaca la ilaha illallah, bawa terus itu dengan maknanya, ya. Jangan cuma kalimatnya saja. Kalimatnya penting, tapi tidak kalah penting pemaknaan terhadap la ilaha illallah itu. Sebab kadang-kadang ada orang Pak mulutnya la ilaha illallah, tetapi prakteknya atasan saya juga Tuhan. Walaupun Tuhannya tidak sama dengan Allah, tapi perintahnya dia sama dengan perintah Tuhan. Ketika diperintah dia kok, waduh, terkopoh-kopoh sedemikian rupa, kayak takut mati gitu. Kayak takut tidak dapat uang, tidak dapat rezeki. Padahal rezeki bukan dari dia. Ini banyak yang begitu Pak. La ilallah mulutnya iya, tapi prakteknya di lapangan seringkali atasannya jadi Tuhannya. Seringkali pekerjaannya itu jadi Tuhannya. Ya. Ini kadang-kadang bingung juga kita Pak. Ya. Orang ini memang punya pekerjaan boleh, bahkan diminta oleh agama. Semua orang harus punya atasan kalau memang dia bekerja di satu tempat ya, dan harus jadi bawahan. Ya. Dia juga dituntut untuk bekerja ya. Tapi jangan sampai kemudian la ilaha illallah lepas. Karena apa? Karena kita bekerja ya kepada seseorang yang kemudian mendikte kita habis-habisan. Maka saya salah satu ya orang yang dulu pernah didikte ketika masih kuliah. Kamu kuliah ngajar boleh, tapi harus hari ini saya mau keluar akhirnya. Mendingan memprioritaskan kuliah. Ya. Pokoknya ngajar saya mau nyari duit, enggak, saya mau nyari pengalaman. Ya. Nah, sekarang pun sama ya. Artinya saya nanti tulus lah, kayak jabatan ini apa ya. Ini tahun ini akhir Maret selesai di jabatan saya dengan yang 2 periode. Saya nggak tahu mau diangkat lagi atau tidak, ya urusan silakan. Mau diangkat lagi juga ayo, enggak juga nggak masalah, masih bisa ngaji di Hakul Yakin gitu kan. Kalau namanya ngaji nggak pakai SK, kapanpun sampai saya nggak bisa jalan gitu. Jadi nggak masalah. Jadi tauhid ini sebenarnya ketika kita maknai ya, dengan benar tadi itu, bukan hanya menghilangkan sombong, menghilangkan ujub, tapi menghilangkan semua problem, semua masalah ya, itu akan hilang ya. Karena apa? Ya tauhid itu adalah akarnya, pangkalnya, dan itu akan menjadi penopang bagi semua, mengarahkan kepada semuanya. Maka siapapun yang iman dan tauhidnya benar, pasti hidupnya benar. Itu jamin itu. Ya. Jadi orang yang
la ilaha illallah itu benar, ya, itu pasti nggak akan pernah sengsara hidup, nggak pernah akan sedih, nggak pernah akan kecewa, nggak pernah akan baper, ya, sakit hati dan seterusnya. Karena tadi itu, ya hidup ini kan semuanya sudah diskenario oleh Allah. Bahkan ketika misalnya ada hal-hal terburuk pun terjadi, toh semuanya juga Allah yang menciptakan dan pasti akan bertanggung jawab. Kita kembali. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa amrukuma bisubhanallah wa bihamdihi. Subhanallah walhamdulillah. 2 kalimat. Fa innaha salatu kulli syai'. Karena subhanallah walhamdulillah itu doanya semua hal. Semua hal, bukan semua makhluk. Kullu syai' itu artinya apa? Benda mati, benda hidup, makhluk hidup, benda mati, semuanya mengucapkan tasbih, semuanya mengucapkan subhanallah alhamdulillah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, dalam surah Al-Isra itu. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihi, langit dan bumi serta isinya semuanya tanpa kecuali bertasbih kepada Allah. Segala sesuatu bertasbih, tetapi kalian tidak paham tasbih. Jadi kalau ada manusia yang benar bertasbih, kalah sama ayam. Manusia pun nggak bertasbih, kalah sama batu. Itu kan pernah diteliti di Afrika itu. Pohon itu ditempeli alat, ternyata terdeteksi ada getaran di situ, dimonitor, ternyata itu apa? Pohon sedang berzikir la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya, itu pohon saja berzikir. Ini manusia kerjanya mangan turu baik, ya. Ya Allah, ya. Ini Nabi Nuh menyampaikan bahwa ketika subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah dibaca bareng, Pak, ajaib sekali. Itu kalimat yang dalam hadis kan kecil apa sedikit kalimatnya, tapi berat timbangannya, ya. Sering-seringlah baca ini, ya. Karena memang itu nanti yang akan sangat-sangat mempengaruhi, ya, semua amal kita nanti di akhir. Wabiha, dan bukan hanya itu, semua hal itu bertasbih kemudian membaca hamdalah, ya. Wabiha yurzaku kullu syai', dan dengan kalimat subhanallah walhamdulillah itulah, ya, Allah memberikan rezeki kepada segala sesuatu. Jadi batu itu rezekinya batu dengan tasbih juga, dengan takbir juga, dengan tahmid tadi. Maka dia direzekini oleh Allah, ya, apa dikasih hujan. Kalau kemudian rezekinya lebih bagus lagi, jadikan rumah kita, akhirnya rumah kitanya dibuat ngaji, dibuat sujud, rezekinya batu, ya. Ya, rezekinya pohon-pohon, itu juga dengan subhanallah walhamdulillah, ya. Jadi kalau kemudian rezeki segala sesuatu itu datang melalui kalimat-kalimat ini, apakah rezeki manusia juga datang dari jelas? Bahwa rezeki itu bukan semata-mata uang, itu yang perlu kita catat. Rezeki itu bukan semata-mata duit, tanah, emas, rumah yang megah, mobil yang mewah, bukan. Rezeki yang paling besar adalah orang yang diringankan, dimudahkan untuk datang ke masjid ini untuk ngaji 1 jam. Itu rezeki yang tidak semua orang dapat, Pak. Dan itu harganya paling mahal. Apa? Rezeki untuk lebih taat kepada Allah, untuk mudah berlaku taat. Itu dengan apa? Ya dipancing juga dengan banyak menyebut nama Allah. Saya seringkali mengatakan bahwa orang itu salah besar ketika menyatakan rezeki itu semata-mata yang bersifat materi. Rezeki punya teman yang baik, punya bawahan, punya atasan yang baik, tetangga yang baik, kawan-kawan yang mensupport kita, ya, teman-teman bercanda, ya, alumni kita sekolah, kita kuliah dulu yang sampai sekarang itu masih humble, masih luar biasa. Itu adalah rezeki yang tidak kalah pentingnya dengan harta yang kita miliki. Banyak sekali rezeki yang tidak bisa digambarkan dengan mata kita, dengan segala yang kita deskripsikan. Ya.
Dari sinilah maka kemudian kita berharap ya, apa yang diwasiatkan oleh Nabi Nuh ini ya bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam rangka mengikis tadi itu dua sifat yang memang membahayakan siapapun. Ketika sifat-sifat ini masih menggerogoti, masih menghinggapi diri kita, jiwa kita, maka akan sulit bagi orang itu bahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah itu pun berat ya. Mengucapkan zikir itu pun berat ya. Karena sombong dan ujub ini adalah penyakit-penyakit hati yang amat sangat membahayakan dan seringkali kemudian menghalangi kita dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini bermanfaat ya. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak. Masih Pak. Ya. Ini Pak, sombong itu apa itu Pak? Sombong. Yang kedua, apakah sama dengan syukur dengan berbangga? Ya. Jadi sudah saya sampaikan at-takabbur. Nah, itu urutannya kan tadi ujub itu adalah mengagumi diri sendiri, merasa lebih ya, tapi masih memberikan penghargaan kepada orang lain. Jadi masih menganggap orang lain itu memiliki kelebihan tapi di bawah orang tersebut. Itu ujub. Nah, sementara takabbur tadi itu adalah membanggakan diri, merasa dirinya hebat dan merendahkan orang lain. Jadi orang lain itu rendah hina di hadapan kita. Itu yang sanadnya kan sampai ke situ. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu sanadnya dari situ. Jadi dia membanggakan dirinya dan merendahkan Nabi Adam, menghinakan Nabi Adam. Ini sombong. Nah, sehingga ini yang saya tadi sudah sampaikan, yang akan menghambat semuanya. Ujub ada sudah akan menghambat orang untuk maju, untuk bisa lebih baik, apalagi sampai kepada level takabbur. Akan menutup semua kebaikan, bahkan tadi akan merusak iman yang sudah ada dalam diri kita. Nah, sekarang syukur dengan bangga. Nah, ya tentu saja kalau kita bicara tentang syukur kan ada definisinya adalah rasa terima kasih ya, yang diungkapkan ya, kepada pihak yang memberikan kita. Nah, syukur itu ada ekspresinya, ada cara pengungkapannya, cara melaksanakannya. Yang pertama, syukur dengan hati. Ya. Bahwa saya misalnya mendapatkan nikmat, alhamdulillah saya sehat sehingga bisa sampai di sini, saya syukur. Ya. Karena tidak ada hambatan, ya. Di jalan juga aman, walaupun cuaca beberapa hari. Ya. Syukur saya kemudian saya ungkapkan dalam hati, alhamdulillah saya sampai di hak yakin dengan selamat. Itu dengan hati ya. Ketika kita mensyukuri dengan hati ya, berarti apa? Kita berterima kasih atas anugerah yang diberikan oleh Allah atau oleh manusia. Nah, yang kedua dengan lisan, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, yang ketiga yang paling penting, yang paling krusial, yang paling esensial adalah bersyukur dengan perbuatan. Nah, dengan tindakan nyata. Syukur kita terhadap kesehatan kita, yang ngaji ini salah satu. Syukur saya terhadap ilmu yang saya dapatkan, ya, karena bisa membaca kitab begini juga nggak semua orang, ya, itu saya datang ke sini dengan perbuatan nyata. Itu implementasi syukur itu 3. Dan mana yang paling baik? Kata Nabi, yang paling baik adalah bersyukur dengan perbuatan. Nah, sekarang bedanya dengan bangga. Jadi bangga dengan ujub itu mungkin harus dibedakan ya Pak ya. Karena bangga itu bisa saja hanya pada tataran hati kita, tapi tidak kemudian diaplikasikan, diekspresikan dalam bentuk perbuatan seperti riya atau ujub ya, apalagi takabbur. Dan itu boleh ya. Misalnya apa? Kita bangga dengan pencapaian anak kita, lulus dengan cum laude misalnya, IPK-nya 4, nah, semuanya A, gitu kan. Bangga, tapi tidak sampai ujub. Dengan apa? Mengatakan saya hebat, anak kamu gimana? Nah, tapi cukup dalam hati, tidak diekspresikan. Nah, itu boleh Pak.
Dan itu wajar. Justru kalau kemudian kita tidak bangga, aneh gitu. Apalagi kepada anak yang bersangkutan kita tidak memberikan apresiasi. Ini bapaknya pelitnya minta ampun, ya. Dipuji-puji doang ya, tapi apa habis itu nggak keluar apa-apa. Ya. Anaknya malah mikirin bapak saya apa bukan gitu kan. Boleh, Pak. Tapi yang tidak boleh adalah bagaimana kemudian kebanggaan itu meluap kemana-mana. Ya, meluap ke medsos ya, meluap ke tetangga, meluap kemana, ngomong nyinyir kamu nggak ada yang kayak saya, orang-orang gitu, apalagi ibu itu kan, ya itu baru ya. Tapi kalau hanya sekedar bangga, insya Allah ya itu tidak ada masalahnya. Memang yang paling berat itu adalah bagaimana menahan rasa bangga itu di dalam diri kita sendiri, cukup hanya kita dan Allah yang tahu. Ya, itu yang paling berat ya. Ya, jangan sampai meluap tadi itu. Jari ini kadang-kadang yang paling sulit ya, yang paling sulit untuk ditahan ini. Ya, kalau mulut mungkin bisa ditahan Pak. Ya. Nah, apalagi dikasih makanan terus nggak sempet ngomong akhirnya mau gitu. Tapi jari ini tahu-tahu gerak sendiri gitu ya. Tahu-tahu kemudian sudah kemana-mana. Nah ini problemnya di situ. Jadi rasa bangga ya itu belum tentu masuk ke wilayah ujub apalagi sombong ya. Riya saja belum tentu ya. Nah, tapi kalau kemudian dipelihara dan kemudian membuncah ya, terus terlalu kuat di sini akan keluar, meluap. Nah, ini bahayanya di situ. Maka memang perlu mengelola itu. Dan di akhir zaman ini mengelola rasa bangga, mengelola bagaimana nikmat itu cukup kita nikmati untuk diri kita sendiri ya. Nggak perlu berbagi kepada orang ya. Karena orang yang dibagi juga nggak dapat bagiannya gitu loh. Problemnya kan di situ ya. Misalnya kita dapat uang 1 miliar ya, di saya dapat hadiah 1 miliar ya. Sementara yang melihat itu nggak dikasih ya. Akhirnya muncul ain ya, penyakit ain itu kan ya, itu yang seringkali membahayakan. Penyakit yang muncul dari kedengkian orang ya, itu betul-betul ada ya. Nah ini jangan sampai ya kemudian justru kita menciptakan musuh-musuh dalam tanda kutip di lingkungan kita dengan cara kita sendiri. Kita tanpa sadar menciptakan itu. Ya. Jadi maka memang itu nasihat juga untuk saya, untuk pribadi, ya supaya kita jangan mudah untuk meluapkan kebanggaan itu. Ya. Karena kebanggaan itu boleh ada dalam diri kita. Semua orang berhak untuk itu. Hanya saja bagaimana mensikapi kebanggaan itu jangan sampai kemudian menjadi riya, ujub dan takabur. Demikian ya, baik kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhum farhamna ma'ina wa maqsum wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahrum. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an mubarakan wa 'amalan shalihan. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من عين لا تنفع ومن نفس لا تشفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. كل ربنا والعفو. اللهم وفقنا لما في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.